Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ar-rawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fa futiha lahum falamma khalasa fa idza fiha Adam alaihi salam wa huwa abul bashar kahayatihi yawma khalaqahu Allah ta'ala ala suratihi tu'radu alaihi arwahul anbiya wa dhurriyyatihi al-mu'minin fayaqulu ruhun tayyibatun wa nafsun tayyibatun ij'aluha fi illiyin thumma tu'radu alaihi arwahu dhurriyyatihil kuffar fayaqulu ruhun khabithatun wa nafsun khabithatun ij'aluha fi sijjin wa ra'a an yaminihi aswidatan wa baban yakhruju minhu rihun tayyibun wa an shimali aswidatan wa baban yakhruju minhu rihun khabithatun muntinatun fa idza nadhara qibala yaminihi dhahika wastabshar wa idza nadhara qibala shimali hasina wa baka. Salam alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faradda alaihi salam thumma qala marhaban bil ibn salih wan nabi salih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man hadha ya Jibril qala hadha abuka Adam wa hadhil aswidatu nasimu banihi fa ahlul yamin minhum ahlul jannati wa ahlus shimali minhum ahlun nar. فإذا نظر قبل يمينه ضحك واستبشر وإذا نظر قبل شماله بكى وحزن وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنة إذا نظر من يدخله من ذريته ضحك واستبشر والباب الذي عن شماله باب جهنم إذا نظر من يدخله من ذريته بكى وحزن ثم مضى هنينة فوجد آكل الربا وأموال اليتامى والزناة wa ghairahum ala halatin syani'atin binahwi ma taqaddama wa asna thumma sa'ida ila sama'id tsaniyah fa futiha lahuma maka dibukakanlah bagi mereka keduanya, maksudnya Rasulullah dan malaikat Jibril, pintu langit yang pertama. Falamma khalasa, maka ketika sudah melewati akan pintu langit fa idza fiha Adam alaihissalam. Yang pertama ditemui oleh Rasulullah, oleh Nabi kita adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam di langit pertama. Di langit kedua Nabi Yahya, Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris, sambil dihafal lah. Langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Ingatlah. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya berdua. Langit kedua berdua, yang lainnya satu-satu aja. Langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Nah, kalau ya Nabi kisah ke rumah nggak Nabi kisah, akan cucu. Ada nggak nang salah kalau tuan gurunya sudah nih ceramah pengajian. Naiklah Nabi kita besar Jibril ke langit pertama. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Musa. Oh iya, kan salah sudah tuh. Jadi ada nang protes jamaahnya nang tahu. Salah Ustaz. Langit pertama itu Nabi Adam. Boleh jak lebih jalanan Nabi Musa sekali-sekali ke langit pertama. Kada hakon kalah. Mailangi datunya ya. Itu tuan guru pangarasan ngeren. Wa huwa abul bashar. Nabi Adam itu abul bashar. Adapun Nabi kita adalah abul arwah.
Jadi di langit pertama itu terjadi peristiwa besar, pertemuan antara Abul Bashar dengan Abul Arwah. Apa artinya Abul Bashar, Abul Arwah? Abah, Abul Bashar, abah daripada tubuh kita. Adapun Rasulullah itu abah daripada roh kita. Nabi Adam, abah daripada tubuh kita, awak kita. Rasulullah Nabi Muhammad SAW abah kita dari segi roh kita. Untung nggak begitu nah. Beisian abah dua, abah tubuh, abah roh. Kedua-duanya orang mulia, Nabi Adam lawan Rasulullah. Yang tinggal disyukuri aja lagi nikmat dengan nikmat. Memandang awak kita. Nyatanya Nabi Adam, darah daging Nabi Adam. Banyu lah di laut, lah banyu di laut, lalu digayung pakai ember. Lalu karena dari ember itu pulang diambil sagayung. Lalu dari gayung itu kita ambil secangkir, segelas. Dari gelas itu pulang kita tuang ke piring. Dari piring itu kita ambil sesendok. Berapa kali pindah sudah? Banyu nang di sendok ini banyu apa? Banyu laut. Yalah. Artinya sejauh apapun kita lawan Nabi Adam, ini darah, ini daging, ini tulang, ini adalah darah daging Nabi Adam alaihissalam. Nah tinggal kan kita kemana membawa darah daging kita ini? Apa nang menyenangkan Nabi Adam atau nang menyedihkan Nabi Adam? Makanya di sini Nabi kita karena melihat Nabi Adam kadang-kadang tertawa, kadang-kadang menangis, melihat orang nang taat senang hati dan tertawa, melihat orang nang maksiat, orang nang kafir sedih. Abah melihat anak dua ikung, yang seikung rajin menuntut ilmu, rajin beribadat, senang kada hati abah, hati mama. Nang seikungnya maksiat saja, pada mau beribadat sedih. Kenapa? Karena anak ini adalah darah daging abah, darah daging mama. Kayak itulah juga Rasulullah. Abul Bashar kahayatihi yauma khalaqahu Allah Ta'ala ala surati. Keadaan Nabi Adam itu, ujar Nabi, kahayatihi yauma khalaqahu Allah, keadaannya itu seperti hari diciptakan oleh Allah. Jadi pertama diciptakan oleh Allah, ditampak oleh Allah. Bentuknya kayak itulah, kadang mengalami perubahan. Tingginya 70 hasta. Tingginya 70 hasta. Sahasta itu saya ini nah, dari ujung jari ini nah sampai siku sahasta. Kali 70. Kalau 1,5 meter dari sini ke sini berarti 35 meter tingginya. 2 tumbang nyor. Tertinggi pada kubah Masjid Kapuh sedikit. Barataan karena kita bila ke surga kayak itu. Nah, jadi ini nang halus-halus awak ditatawakan orang, tenang aja ikam, tenang aja. Kayaknya bila aku ke surga tahu ikam. Tinggiku kayaknya di surga 35 meter. Jadi ini biar aja dulu kata bapak nang halus-halus baru pada akan orang macam-macam di galeri orang lah. Ini kehalusan. Pada akan orang butol panile. Padakan orang anu bilungka tikut macam-macam istilah orang menghina akan nang awak halus. Ayo sabar aja galuhan. Kayaknya bila ke surga. Amunnya sudah awak genal 35 meter. Kira-kira nang lainnya genal aja. Kalau pakakas nang lain dah. Artinya kepala genal juga. Hidung genal juga. Pokoknya napa aja. Jadi biar aja pin asa halus andi koyehna jadinya kainna disuruh beganal aja. Termasuk lalakian gitu juga asa halus ini kainna kan disuruh ge hendak tahu andi ko kayak apa.
Pokoknya guguling kalah tah. Kenapa kah? Tunjukkan apakah kayak guguling pagalangan kah? Nah lalu diantaranya nang dilihat Nabi tu'radu alaihi arwahul anbiya wa dzurriyyatihil mu'minin. Nabi-nabi apabila meninggal, orang beriman apabila meninggal itu rohnya itu dinampakkan, diperlihatkan kepada Nabi Adam. Jadi kita kena bertamuan lawan Nabi Adam. Apabila sudah meninggal, roh kita itu pertama sudah melewati pintu langit pun akan bertemu dengan Nabi Adam. Maka Nabi Adam, kata-kata Nabi Adam ketika roh nang meninggal itu daripada nabi-nabi, daripada orang soleh, orang beriman, kata-kata sidin apa? Ruhun thayyibah wa nafsun thayyibah. Ini adalah roh nang baik, nafsu nang baik, diri nang baik. Ij'aluha fi illiyin, taruhlah di illiyin. Illiyin itu adalah tempat rohnya orang-orang beriman. Illiyin ngaranna. Illiyin. Kulun masih halus lagi lah, masih kekanakan sekitar umur kurang lebih 10 tahun atau kurang dari 10 tahun lah. Karena ulun pagi-pagi besokan itu melihat mama ulun menangis, bangun guring menangis. Lalu mama tuh betakun, ya abah betakun kenapa mau menangis? Ulunnya tak mimpi bertamu kakak. Kakak tuh maksud kakak sidin tuh bulak ulun aja arifin di belakang ulun di Kuban. Kami mimpi bertamu. Lawas sudah meninggal sidin, sudah meninggal dan anak sidin beberapa bulan. Apakah pian lawas benar meninggalkan tuh anak pian halusnya anak sidin ada nang di dalam parut lagi waktu itu saya kong. Yang lain yatim berapa ikong saling banyakkan yatim meninggalkan. Anak pian halus kayak apa keadaan pian ini? Alhamdulillah ujar kakak tadi aku sekarang berada di surga Iliyin. Lalu mama ini kan kada tahu. Jadi ulun tuh berkesan ingat gitu tuh. Jadi lalu betakun aku berada di Iliyin, lalu betakun dan abah itu tadi nang jadi ulun kagenan tuh. Napa maksudnya Iliyin itu tadi? Oh jadi bisa kan abah Iliyin itu tempat rohnya orang-orang saleh, tempat rohnya orang-orang beriman. Ujar guru sakumpul Haji Muhammad Arifin itu salah satu daripada wali Allah Ta'ala. Biasa juga duduk di dalam kubah itu satu mat duduk di situ. Duduk benar aja tuh. Julusu baina yaday waliyin lillah kahalbi syatin atau kasyajji baydatin khairun laka min an ta'budallaha hatta tanqati'a irban. Dan kita bongkos boleh aja bongkos jauh kemana-mana tuh ke Jawa boleh aja. Ada aja nang di kampung seorang misalnya orang kampung seorang nih orang kampungnya. Setahun sekali kada biasa umpat duduk di situ. Gasan kita juga kadang nang sidin insya Allah tuh kadang memerlukan yasin kita, kadang memerlukan tahlil kita sidin sudah nyaman aja kita nah duduk di dekat wali-wali Allah Ta'ala itu sesaat itu lebih banyak pahalanya daripada ibadat kita seumur hidup. Hayyan kana dzalikal wali au maytan. Nang hidup kan nang mati kan sama. Karena wali-wali itu kada mati. Wali-wali itu tetap hidup di dalam kuburnya. Cuma ketika kita kada tahu kelebihan kayak itu kan di kampung-kampung masing-masing ada juga tuh insya Allah tuh ada aja tah. Bila sudah tahu kayak itu tuh rajin duduk di situ. Tempatnya di mana tadi ngarannya Iliyin. Mudahan kita tak kumpul di Iliyin. Sebelum hari kiamat mahadang di situ. Satu tempat ngarannya Iliyin. Nah kemudian sumatu rabu alaihi arwahu dzurriyyatil kuffar. Nang kafir, nang ahli maksiat pun apabila mati rohnya
disinggah juga, disinggahkan dulu, dinampakkan kepada Nabi Adam. Karena memang anak cucu Sidin juga. Lalu berkatalah Nabi Adam, fayaqul ruhun khabithah, ruhun khabithah. Ini roh nang jahat, wa nafsun khabithah, diri yang jahat. Ij'aluha fi sijjin. Tempatkanlah dia di dalam sijjin. Sijjin itu adalah tempat rohnya orang-orang kafir, orang-orang jahat. Mudah-mudahan kita dipelihara Allah dari tempat itu. Wara'an yamini aswidatan wa baban. Kemudian Nabi kita melihat di sebelah kanan Nabi Adam. Aswidah, banyak situ manusia. Wababan, dan ada pintu. Jadi melewati pintu, ada pintu, di sebelah pintu itu kelihatan aja situ banyak orang. Lalu dari pintu itu yakhruju minhu rihun thayyibah. Keluar bau, datang dari pintu itu rihun thayyibah, bau yang sangat harum. Kemudian wa'an shimalihi, di sebelah kirinya Nabi Adam itu ada juga pulang aswidatan wa baban yakhruju minhu rihun khabithatun umtinah. Ada pintu, di balik pintu itu kelihatan juga, pintunya terbuka, kelihatan banyak orang, tetapi keluar dari situ bau busuk, luar biasa. Lalu apabila Nabi Adam menoleh ke kanan melihat pintu nang keluar bau harum tadi, dan di situ banyak orangnya, bahika wastabsyar, maka senang hati Nabi Adam dan tersenyum, tertawa, sedih gembira. Kemudian apabila menoleh ke kiri, maka menangis dan sedih. Nah, itulah nang dilihat oleh Nabi kita. Lalu ditanyakan kepada malaikat Jibril, siapa itu dan apa sebenarnya peristiwa ini. Nah, Nabi kita pertama fasallama alaihi, Nabi mengucap salam, farada alaihi salam, lalu menjawab salam. Wa qala marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Selamat datang wahai anakku yang saleh dan nabi yang saleh. Maka berkata Nabi kita, man hadza ya Jibril, siapa ini wahai Jibril? Qala hadza abuka Adam. Ini adalah ayahmu kau, ayahmu dari segi napa tadi, dari sisi jasmani, tubuh, abah. Tetapi kalau dari segi roh, Nabi kita nang abah. Makanya di antara, kalau di dalam nang panjang itu riwayat hadisnya ada di antara perkataan Nabi Adam, anta ibni suratan wa abi maknan. Engkau itu anta ibni, engkau itu anakku kalau secara rupa zahir, tetapi kalau secara makna batin engkau ini adalah abahku, ujar Nabi Adam lawan Nabi kita. Siapa ini wahai Jibril? Qala hadza abuka Adam wa hadzal aswidah, dan itu kumpulan orang yang banyak adalah nasimu bani, itu adalah roh daripada anak-anaknya. Wa fa ahlul yamin minhum ahlul jannah, nang di sebelah kanan itu tadi itu calon-calon orang surga. Itu tempat nang disebut tadi Illiyin. Wa ahlu shimal minhum ahlun nar, yang sebelah kiri Nabi Adam itu adalah orang-orang calon penghuni neraka. Fa idza nadhara qibala yaminih bahika wastabsyar. Apabila Nabi Adam menoleh ke kanan, gembiralah Sidin, karena memang kayak itulah nang dikehendaki Sidin. Dan itulah lalu ada orang-orang nang sesuai lawan nang dikehendaki Sidin. Artinya hakun beriman, beramal soleh, lalu selamat masuk ke dalam Illiyin, senanglah hati Nabi Adam. Wa idza nadhara qibala shimali baka wa hazin. Apabila menoleh ke kiri maka menangis dan sedih. Wa hadzal bab alladzi an yaminih babul jannah. Pintu nang di kanan Nabi Adam itu ngarannya pintu surga. Adapun
Nah, idza nazara man yadkhuluhu min dzurriyyati, apabila memandang kepada orang-orang yang masuk ke pintu itu daripada dzurriyyatnya, dhahika wastabsyar, gembira dan senang, wal babul ladzi an shimali babu jahannam, pintu yang sebelah kirinya adalah pintu jahannam. Idza nazara man yadkhuluhu min dzurriyyati baka wa hazin. Apabila memandang dia kepada orang-orang yang masuk ke situ daripada dzurriyyatnya, maka menangis dan sedih. Summa madha hunainatan, kemudian berhentilah Nabi kita di langit pertama itu sejenak, artinya kada langsung naik ke langit kedua. Nah, tetapi balik lihat langit pertama itu luas. Di antaranya yang dilihat oleh Nabi, fawajada, diperlihatkan Allah kembali akilir riba. Di antara yang dilihat oleh Nabi kita adalah siksaan terhadap orang-orang yang memakan riba. Wa amwalil yatama, orang-orang yang memakan harta anak yatim. Kemudian wazunata, orang-orang yang berzina, siksaan. Wa ghairahum, dan selain daripada itu macam-macam siksaan maksiat diperlihatkan kembali, walau sebelumnya di antara perjalanan Nabi kita dari Baitul Laham sampai ke Masjidil Aqsa kan kemarin itu sudah banyak diperlihatkan. Nah, tetapi ini lagi dilihatkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita ala halatin syani'ah, atas keadaan yang sangat buruk, binahwi ma taqaddam wa asna, seperti yang terdahulu, seperti sebelum Nabi kita naik ke langit, wa asna, bahkan kadang-kadang ada siksaan yang lebih buruk lagi diperlihatkan Allah kepada Nabi kita. Nah, sebelum kita naik ke langit kedua, kita sedikit memperhatikan kembali kisah Nabi Adam supaya kita dapat pelajaran, kita dapat ilmu yang bermanfaat. Bila mendengar kisah Nabi Adam, apa yang pertama kegenangan kita? Mendengar kata-kata Nabi Adam. Ya, Abul Bashar adalah abah daripada manusia. Tetapi kalau di dalam Al-Quran, kalau kita memperhatikan di dalam Al-Quran itu pertama-tama Allah mengisahkan tentang Nabi Adam alaihissalam itu dengan firman-Nya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu pemulaan benar tuh kisah Nabi Adam di Quran tadi awal-awal surah Al-Baqarah. Wa idz qala rabbuka, dan ingatlah, wazkur idz qala rabbuk, dan ingatlah ketika Allah berkata, berfirman kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Qalu, berkata para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, apakah engkau mau menciptakan orang-orang yang merusak di muka bumi dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sementara kami adalah selalu bertasbih kepada engkau dan mensucikan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, berkata Allah Ta'ala, aku mengetahui apa yang tiada kalian ketahui. Itulah asal usul pemulaan benar dulu, supaya kita mengetahui bahwa Allah nang pertama Allah menciptakan Nabi Adam, dan kayaknya seterusnya tadi siapapun zuriat Nabi Adam yang berasal daripada darah daging Nabi Adam, tujuannya ditaruh di bumi. Gasan napa tadi? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Supaya menyadari tugasnya, nangran amanah kita di muka bumi ini. Gasan apa? Jawabannya kita ini sebenarnya diulah Allah, bukan kisah Nabi Adam aja, itu seluruh zuriat Nabi Adam, manusia. Gasan menjadi khalifah. Nah, supaya kita kayaknya memahami kayak apa kadang apa yang dimaksud dengan khalifah, supaya kita bisa melaksanakan tugas itu. Orang-orang yang melaksanakan tugas itulah yang nanti akan ada di sebelah kanan Nabi Adam. Apabila kita kada bisa melaksanakan tugas ini, na'udzubillah, jangan-jangan kayaknya ditaruh di sebelah kiri Nabi Adam. Na'udzubillah. Dan karena kita sudah lain daripada Nabi Adam, lain daripada Nabi. Makanya pelajaran jadi khalifah tadi kayak apa, itu belajar dari Nabi Adam. Kayak apa kisah Nabi Adam? Asalnya lah sebelum Nabi Adam diciptakan Allah, itu Allah sudah pernah
menempatkan makhluknya di atas bumi ini sebelum Nabi Adam itu dari bangsa jin. Jadi jin itu terdahulu diciptakan Allah dan ditaruh di muka bumi. Jin itu sekalinya gawiannya apa? Yufsidu fiha wa yasfikut dima. Jadi dari situlah malaikat tadi kenapa atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfikut. Apakah engkau mau menciptakan orang yang merusak gawiannya di muka bumi dan katujuh menumpahkan darah? Karena itulah yang pertama-tama dikerjakan oleh jin. Kebanyakan daripada jin tadi maksiat di muka bumi. Kebanyakan gitu. Walaupun ada yang taat, sebahagian kecil yang taat. Salah satunya daripada yang taat, paling taat daripada jin adalah satu orang jin yang bernama Izazil. Izazil inilah yang paling taat kepada Allah. Sampai akhirnya Izazil itu ketika melihat kerusakan di muka bumi sudah luar biasa, dengan manusia kakawanannya jin-jin yang lain tadi sudah kadahkon lagi beribadat, ia minta lawan Allah dipindah ke langit. Maka dipindahkanlah oleh Allah ke langit. Maka beribadatlah ia sekian ribu tahun di langit pertama. Nah, sudah habis tempat-tempat di langit yang diibadati, minta lawan Allah, ya Allah, ulun hendak pindah pulang supaya tabarruk beribadat di langit kedua. Dipindah Allah lah ke langit kedua. Demikianlah sesudah 80.000 tahun mencoba ibadat itu sampailah ia ke surga. Zazil. Dan inilah ketika sampai di surga yang disuruh sujud lawan Nabi Adam, lalu kadahakun sujud, lalu dirubah ngarannya menjadi iblis. Lalu dipindahlah jin-jin itu ke lapisan langit, ke lapisan bumi kedua. Jadi wah ini di mana andaknya jin, lapisan bumi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh, isinya jin. Lapisan bumi pertama ini Allah baulah bahasa ini ja'ilun fil ardi khalifah, balain daripada jin yaitu manusia. Nah, penting kita mengetahui kayak apa tadi jadi khalifah di muka bumi. Apa sekarang arti khalifah? Khalifah itu artinya ganti. Ganti. Khalifah. Atau boleh juga apalagi istilahnya selain ganti. Wakil. Wakil. PLT. Tahu PLT? Pelaksana tugas. Jadi kita harus tahu napa nang dikehendaki Allah. Wasta'marakum fiha. Allah Ta'ala menugaskan kita itu untuk memakmurkan bumi atas nama Allah. Memakmurkan bumi. Jadi maksudnya apa? Kalau seorang wakil, ada kalau bupati lah atau wali kota atau gubernur, itu ada bisa wakil. Bahkan kadang-kadang ada ngarannya sekda. Itu bisa menggantikan apabila ada halangan pejabat nang aslinya ini. Nah, itu wakil tadi nang melaksanakan tugas itu nang pertamanya harus tahu tugas bupati tadi apa perintahnya apa, laksanakanlah itu dengan sebaik, baru disebut dengan khalifah. Jadi kita harus tahu apa garang nang dikehendaki Allah kita lakukan di muka bumi. Lalu laksanakanlah tugas itu, maka bujurlah kayaknya kita menjadi khalifah. Ringkasnya aja lah, ringkasannya. Barang siapa menjadikan Allah sebagai atasannya, atau dulu telah Allah itu kita jadikan atasan kita. Napa apa nang disuruh Allah itulah nang kita taati untuk mengatur nang di bawah kita. Nah, jadi kita ini andak di tengah, andak di tengah. Atasan kita siapa? Allah. Nang lain daripada kita andak di bawah kita. Kita mengatur nang di bawah kita ini sesuai dengan perintah Allah. Itulah nang ngaran khalifah. Nah, itu dulu adalah itu arti khalifah. Jadi nang di atasnya saikong aja. Satu aja nang di atasnya Allah. Nang lain itu harus tunduk di bawah aturannya. Nah, tetapi bukan aturannya pribadi, aturan Allah nantinya diwakili untuk melaksanakan. Nah, sekarang bawahan kita siapa? Yang pertama bawahan kita adalah nafsu kita sendiri. Bawahan kita adalah seluruh anggota badan kita.
Bawahan kita adalah harta nang dititipkan Allah di tangan kita. Jadi kayak apa nafsu kita? Supaya tunduk kepada Allah, itu tugas kita menundukkan sebagai khalifatullah fil ardh. Kayak apa menundukkan nafsu kita ini supaya taat kepada Allah. Kayak apa menggunakan awak kita ini supaya taat kepada Allah. Ini tugas kita sebagai inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, tetapi ternyata kebanyakan manusia atasannya itu bukan Allah, tetapi nang seharusnya jadi bawahan, itulah nang diulahnya atasan. Maka disitulah terjadi kerusakan di muka bumi. Kenapa nang paling banyak dijadikan orang atasan selain daripada Allah? Yaitu nafsu. Jadi ketika nafsu ini diulah jadi atasan kita, bukan Allah atasan kita, kita itu bukan khalifatullah, tetapi khalifatun nafas. Banyak manusia itu tanpa menyadari bahwa sebenarnya dirinya itu adalah khalifah daripada nafsunya. Nafsulah yang mengaturnya. Nafsu hendak ini ayo, nafsu hendak itu ayo. Seluruh yang diinginkan kembalinya kepada nafsu. Dan makanya tugas kita itu kaina melawan nafsu ini, mengalahkan nafsu ini supaya akun tunduk di bawah kita, garis miring di bawah Allah. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, jihadun nafas. Dan cuma paham ilmunya aja dulu, paham itu kasa kalinya tah arti khalifah tah. Walaupun kita kada usah mengaku aku khalifatullah atau kada boleh. Kenapa? Karena kita memang belum pantas lagi untuk mengaku, karena kita belum sempurna. Jadi nang berhak untuk mengaku khalifatullah pertama Nabi Adam. Dari satu sisi memang Allah menyebut ini ja'ilun fil ardi khalifah, dan beliau sudah melaksanakan tugas itu. Dan kemudian nang jelas nang paling berhak mengaku khalifatullah dan memang dari Allah itu adalah khalifatullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat sidin kada usah mengaku-ngaku sebagai khalifatullah, tetapi menyadari bahwa tugas kita memang menjadi khalifatullah. Tetapi jangan menyebut aku adalah khalifatullah. Khalifatullah itu apabila sudah selesai sempurna melaksanakan tugas. Kalau belum itu jangan mengaku kita boleh jadi masih khalifah nafsu, khalifah syaitan, naudzubillah, khalifah atasan-atasan kita nang lain nang sebenarnya la ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Kada boleh taat kita kepada nang lain kalau sampai maksiat kepada Allah. Walau seandainya kita taat kepada yang lain itu karena perintah Allah, bukan karena orang itu. Walau kita nih bakti kepada kedua orang tua kita, taat kepada orang tua kita, bukan karena orang tua kita, tetapi karena Allah memerintah kita untuk taat kepada kedua orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Karena perintah Allah, wa bil walidaini ahsin bil walidaini ihsana. Jadi makanya ketika kedua orang tua kita sekalipun, ketika sudah perintahnya bertentangan dengan Allah, ada boleh. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Tetapi tetap ada perintah wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Satu pelajaran dari Nabi Adam, yaitu bahwasanya Nabi Adam itu nang pertama-tama dijadikan Allah di muka bumi ini sebagai khalifah, dan Nabi Adam telah selesai melaksanakan tugas kekhalifahan beliau. Nah, kemudian demikian juga Rasulullah nang datang ke langit pertama yang sedang kita bicarakan ini, beliau pun sudah tuntung selesai melaksanakan tugas beliau sebagai khalifah. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya kita, kayak apa kita ini supaya bujur juga nih mengikuti Nabi Adam sebagai abah kita, abah jasmani, kemudian Rasulullah sebagai abah kita, abah rohani. Yang pertama-tama tadi kayak apa kita menundukkan nafsu kita, kemudian seluruh tubuh kita, awak kita ini kita atur supaya sesuai lawan atasan kita Allah.
Dan kemudian bagi orang yang sudah berkeluarga, kayak apa membimbing keluarganya. Sekarang lebih luas lagi. Dan sudah berisian anak. Sudahlah kita bimbing anak kita. Nah, sesuai lawan yang disuruh oleh Allah, sesuai yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah. Ujar Nabi kita apa diantaranya atau pesan kita nih barataan yang sudah berisian anaknya. Sebagai khalifatullah tadata kewajiban tugas kita terhadap anak. Adibu, didik. Dan tugas kita sudahlah anak kita adibu, dididik adab. Adibu auladakum ala salati khisal. Didiklah anak-anak kalian atas 3 perkara. Ujar Nabi. Ini tugas kita, kita jadi khalifatullah untuk mendidik anak. Bila kita kada mendidik berarti kita kada melaksanakan ini. Kada melaksanakan tugas kekhalifahan kita. Pertama, ala hubbi nabikum. Yang pertama, didik anak-anak kamu pertama ujar Nabi supaya tumbuh dengan isinya itu cinta kepada Rasulullah. Namun kita sebagai orang tua kada pernah mengisahkan tentang Rasulullah. Kayak apa kita hendak mengenalkan Rasulullah? Bagaimana anak-anak kita bisa menjadi cinta lawan Rasulullah? Jadi ketika ditanya anak-anak kita, siapa idola kamu? Siapa favorit kamu? Macam-macam, ada nang lalakian bintang sepak bola, nang bibinian artis sinetron. Kenapa? Karena di rumah kita kada mengenalkan Rasulullah. Berarti kita kada melaksanakan tugas. Bintang akademi Asia dangdut itu nang jadi idolanya. Habis duitnya misalnya SMS mendukung karena jadi idolanya bang. Satu contoh nyata, contoh adibu auladakum ala salati khisal ala hubbi nabiikum wa hubbi ahli baiti wa hubbi ahli baiti. Nang kedua, didik anak-anak kamu supaya mencintai ahlul bait Rasulullah. Seberapa besar sudah kita mendidik anak-anak kita mencintai ahlul bait Rasulullah, zuriat Rasulullah. Karena ini sebenarnya perintah Allah. Perintah Allah. Kada bujur lagi cinta kepada Nabi sebelum cinta kepada keluarga Nabi. Kada bujur. Qul la as'alukum alaihi min ajrin illa al-mawaddata fil qurba. Orang yang bujur cinta lawan Nabi pasti cinta kepada ahlul bait Rasulullah. Sebesar kecintaannya kepada Nabi, saitulah besarnya kecintaan kepada ahlul bait. Ujar Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, aku lebih mencintai keluarga Rasulullah daripada keluargaku sendiri. Kenapa? Karena dia lebih mencintai Rasulullah daripada mencintai diri sendiri. Jadi lawan bini-bini Rasulullah sebagai ummahatul mukminin, sebagai ibu kita, lebih cinta daripada kepada mereka daripada kepada bini-bini kita, kepada mama kita, kepada nambahian bini. Lawan bini seorang itu lebih mencintai bini Nabi. Kenapa? Karena kita lebih mencintai Nabi dari diri kita sendiri. Lawan anak-anak Nabi, lebih kita cintai anak Nabi itu daripada anak kita seorang. Seharusnya itu kita didik. Sulit juga mendidik itu karena aku seorang belum sampai ke situ. Disitulah permasalahan kita. Nah, lalu kita ini perlu membujurakan ini, membetulkan ini, supaya jadi nengaran khalifatullah fil ardh. Tadi adalah melaksanakan suruhan Allah kita, tugas kita ini, tugas kita. Kada kau berdiam diri aja gitu, nah harus terus. Dan makanya kayaknya di awal-awal pelajaran berikutnya itu wa 'allama Adam. Kisah kembali kepada Nabi Adam. Nah, sesudah tugas tidak sebagai khalifah itu yang pertama memang ilmu dahulu. Diajarkan oleh Allah ilmu. Namun ilmunya kadang kayak apa kita hendak melaksanakan tugas sebagai khalifah, jadi tahu, tugasku ini, tugasku mujahadah melawan nafsu, supaya jangan sampai nafsu ini nang menjadi Tuhan kita.
Tetapi nafsu kita itu menjadi hamba Allah juga. Nafsu kita itu akan menjadi hamba Allah juga. Tugas kita menundukkan nafsu kita supaya rami beribadat, supaya nafsu kita itu tatmainnu bi dzikrillah, supaya kita menjadi an-nafsu ya Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu tugas kita. Bukan kita ini menurut akan nafsu siang malam. Itu malah tadi tabalik ngaranna teh. Amma yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah orang yang berjalan mau hanya ke bawah, batisnya ke atas? Ada orang berjalan mau hanya ke bawah, batisnya di atas, ditarik batisnya mau hanya nantap air. Ahda, itukah yang lebih dapat petunjuk aman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, dengan orang yang berjalan dengan tegak di jalan yang lurus. Ada orang berjalan batis di bawah, jalannya lurus. Ada orang nang muhanya nang di bawah, jalannya pulang batu-batu berlubak-lubak. Nang mana nang bujur ya, bujur nang berjalan di jalan lurus dari lawan batis. Nah, apa maksudnya? Allah dijadikan Tuhan, nafsu dijadikan bawahan, itu bujur ngarannya. Ada ini nafsu nang dijadikan Tuhan, Allah diulah bawahan. Nang kayak begarang Allah diulah bawahan, nafsu diulah Tuhan. Allah itu alat kita bener aja, gasan menunaikan apa nang dikehendaki nafsu kita. Ya Allah, ulun hendak motor. Ya Allah, ulun hendak rumah. Ya Allah, ulun hendak ini. Diminta gasan nafsu kita napa nang dikehendaki nafsu, itulah nang kita minta lawan Allah. Allah diminta kayak itu. Ulama-ulama nang parak lawan Allah didatangi bukan untuk mendapatkan ilmu supaya seorang parak juga, kada alat bener aja. Guru doakan supaya payu ulun bajualan datang tolong doa supaya ini. Nafsunya aja tuh nang diturutakannya dah. Orang Allah diulahnya alat, orang nang dekat dengan Allah diulahnya alat, gasan nafsunya. Mengaji kan anak umpat sekali datang minta palaris pedagang. Rajaki kata kari rajaki aja nang diurusin. Rajaki nang harta nang laut tuzanu indallah janaha ba'ubatin masaqa minha kafiran syurbata ma'in. Sedangkan al ilmu nang lebih afdal daripada harta ini kada kepingin, kada tertarik sama sekali. Padahal sesudah Allah memadahkan ini ja'ilum fil ardi khalifah, tadi nang pertama wa 'allama adamal asma'a kullah. Ilmu lah keistimewaan Nabi Adam daripada nang lain. Itulah nang menyebabkan diperintahkan para malaikat, termasuk tadi Izzazil disuruh sujud kepada Nabi Adam, itu karena kelebihan Nabi Adam dari sisi ilmu. Nah, jadi inilah gunanya kita nih datang ke majelis ilmu, menuntut ilmu. Di antaranya mengetahui gasan apa garang aku hidup nah. Supaya kita kembali menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita ini asal bujur melaksanakan jadi tugas khalifatullah tadi, kita ini sebaik-baik manusia. Kenapa maka orang Islam ini mundur, orang Islam ini kada maju? Karenanya kita jauh daripada agama kita. Bahkan kita cenderung tadi melihat orang barat itu kagum kita lawan itu, lalu anak meniru-niru. Padahal mereka itu cuma sedikit maju karena ada sedikit kebenaran. Padahal kemajuan sebenarnya jauh lagi daripada itu. Orang jahiliyah, kemajuan jahiliyah ini masih kemajuan zaman modern ini orang barat itu masih besar lagi, jahiliyahnya sangat besar. Kemajuan nang sebenarnya itu adalah nang di dalam agama Islam. Seandainya kita melaksanakan agama kita, orang-orang barat itu kelihatan ketinggalan zaman. Tapi kenapa maka kita terkagum-kagum? Karena kita jauh lebih mundur lagi. Karena kita jauh lebih mundur lagi daripada mereka. Padahal seharusnya jauh maju daripada itu. Seharusnya orang Islam gitu. Asal bujur melaksanakan khairu ummah bang Allah malan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Tetapi napa sambungnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita nang maatur, menyuruh berbuat baik, mencegah daripada munkar, itu arti khalifah. Khalifatullah fil ardi tadi wakil daripada Allah, menyuruh. Napa apa nang diperintah Allah, kitalah nang menyuruhi orang lain. Napa apa nang dilarang Allah, kitalah petugas, wakil daripada Allah Ta'ala untuk melarang itu. Artinya maatur.
Tetapi dimulailah dengan yang paling sederhana dulu, diri kita seorang dulu atur. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu yang utama terhadap nafsu kita, terhadap anggota badan kita, terhadap apa-apa yang diserahkan Allah kepada kita. Yang termasuk enak keluarga kita. Jadi kepada nang bisin keluarga tadi itu anak-anak, nah sudah ayo mulai kita laksanakan sebagai khalifatullah. Aku ini diwakili Allah Ta'ala untuk membimbing ini keluargaku. Di antaranya anak-anak tadi. Didik anak-anak supaya cinta kepada Rasulullah. Didik anak-anak supaya cinta kepada keluarga Rasulullah. Wa qiraatil Quran. Wa qiraatil Quran. Nang 3 macam tadi. Nang ketiga supaya anak-anak kita cinta membaca Al-Quran. Kitanya seorang tak baca juga kan Al-Quran. Kayak apa anak mencinta akan anak-anak kita Al-Quran? Ketika kita sudah jauh daripada Al-Quran. Sadang sudah. Nang sampai rami membaca Al-Quran itu sampai kena mulai dibuka akan Allah pahaman-pahaman ilmu di dalam Al-Quran. Seluruh ilmu awalin, ulumul awalin wal akhirin itu terkumpul di dalam Al-Quran. Sampai merasa akan nikmatnya membaca kalamullah, raminya membaca kalamullah, membaca satu surat dari Allah, 114 surat. Ada orang inilah menerima lagi di tengah gawian sibuk, di tengah perumahan, di tengah kebun, lalu tiba-tiba datang tukang pos membawakan surat dari ayangnya nang jauh. Maka apa aja yang sedang dikerjakannya dilapas. Lalu diambilnya surat itu, lalu mencarikan naungan di bawah pohon bambu dengan angin bertiup sepoi-sepoi. Dibukalah surat itu dengan wajah berseri-seri, dibacalah kata demi kata sambil senyum-senyum sendiri. Dipahami, bahkan sudah tuntung diulang lagi, begitu dicium. Itu surat kekasih. Kayak itu ujar Allah ya Daud, itu kisah di antara firman Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Demikianlah wahai Daud, orang apabila menerima surat daripada kekasihnya. Sekarang manusia mengaku cinta dengan aku. Tetapi ketika aku mengirim banyak sekali surat, malah ini andak suratnya aja kada ingat. Mana Quran ya orang? Di mana yang punya andaknya Quran? Mana aja? Ulun biasa kan di rumah orang itu lah, ada orang mau undang. Buat tahlilan ya, tontong bezuhur. Karumahan satu anak mah awal. Enggak ada tanya. Bacaan Yasin entah aja. Jam Yasinnya pang jalan. Kada dibisin Yasin Quran barang jalan. Tah aku liling jadi sampai tuntung ulun betahlil kada dapat mencari Quran. Mana kan Quran? Ya kada bapak itu kita kadang menawarkan orang boleh jadi kita tuh kayak itu juga dah. Kan supaya lebih perhatian lah. Quran dibaca dari amalan-amalan yang lain. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sebutin kesadaran kita nengat. Walaupun kada boleh mengaku-ngaku khalifah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika Rasulullah wafat, lalu sepakat sahabat melantik beliau sebagai khalifah terpilih, aklamasi antara Muhajirin dan Ansar. Lalu sahabat-sahabat ingin memanggil beliau sebagai khalifatullah. Jangan ujar Siddiq, jangan kalian panggil aku khalifatullah, tetapi panggillah aku khalifatu Rasulillah. Lalu disebutlah Sidin menjadi khalifah Rasulullah. Kada pun disebut khalifatullah. Karena merasa kada pantas. Nang khalifatullah itu Rasulullah. Aku ini walaupun sudah menjadi khalifah, jangan dipanggil khalifah Allah, cukup dengan khalifah Rasulullah. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Amun kita nang mengaku khalifatullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq kerja kadawani. Maka kita mengakunya banyak juga orang nih khalifatullah. Harapnya kayak itu.
Jangan. Cuma sadar ada tugas untuk menjadi khalifatullah itu memang tugas kita. Cuma kita merasa baru ya sahujung kuku mungkin belum sampai lagi melaksanakan tugas sebagai khalifatullah. Mengurus diri kita aja belum tuntung lagi kayak apa kita menjadi khalifatullah di muka bumi. Ma'atur, wakil Allah Ta'ala ma'atur bumi. Penyebab kerusakan dunia ini ada satu orang ulama. Apa aja penyebab kerusakan di bumi ini, di muka bumi ini, kacau dunia ini? Penyebabnya adalah karena jangan kita menyalahkan goro-goro Amerika, goro-goro Yahudi, ya kalau kayak itulah pikiran-pikiran orang itu. Penyebabnya adalah karena orang Islam tidak memegang kendali di muka bumi sebagai khalifatullah. Jadi kada perlu kita menyalahkan Amerika, kada perlu kita menyalahkan Yahudi, menyalahkan siapa lagi? Australia, menyalahkan macam-macam. Kada perlu kita mencari-cari kambing hitam. Diri kita yang tugas menjadi khalifatullah, kita aturannya maatur. Jika misalnya ada satu rumah tangga kacau, itu adalah satu rumah tangga kacau. Nang ini marga nang bini, anu marga nang anak ini marga macam-macam. Nah, sabab-sabab dicari sudah. Siapa kan yang bertugas untuk mengatur rumah tangga itu? Nah, atur bujur-bujur. Ini misal adalah lakian kan, lakian kepala rumah tangga ta. Nah, lalunya mengeluh. Ngalih di rumahku kayak ini kayaknya. Seorang pemimpin tuh nang bujur-bujur. Nah, bandingan gitu kan. Atau ada dua orang kalau suami istri mengalah sulit mendidik anak kayak ini pergaulan anak-anak. Tugas abah lawan mama lah membimbing ini tadi kada usah disalahkan, ambil kendali. Nah, kayak gitu. Ambil kendali. Bimbinglah bujur-bujur. Nah, cuma kan kata kawa melaksanakan ini amun kada ada ilmunya. Jadi itulah tadi wa'allama Adam. Wa'allama Adam. Ilmu dulu nang penting. Al-Quran pertama kali turun apa isinya? Iqra. Ilmu itu paling penting dahulu, ilmu. Makanya cara memperbaiki umat Islam itu kada ada lain kecuali dengan jalan pendidikan. Tetapi pendidikan nang bujur-bujur pendidikan nabawi, at-tarbiyah an-nabawiyah, at-tarbiyah al-islamiyah. Kembalikan pelajaran itu. Insya Allah kita akan kembali pulang baik, kembali maju. Bukan dengan cara politik, bukan dengan ekonomi kesejahteraan yang kita urus kayak apa supaya meningkat kesejahteraan. Malah dikhawatirkan oleh Nabi. Wallahi inni la akhsha alaikumul faqr, ada di dalam satu riwayat kita, aku tidak takut kalian fakir, walakin akhsha an tubsata lakumud dunya, yang aku khawatirkan adalah dibuka akan kepada kalian dunia. Aku lebih khawatir kalian itu makmur daripada susah. Orang Islam ini susah ya, memang berbahaya juga, fakir itu berbahaya juga, tapi jauh lebih berbahaya kaya. Kasusahan paling-paling mencuntan hayam. Kan baik ya, mau cinta ayam dah. Cuma kalau sudah orang sugih, banyak harta, imannya kada ada. Masya Allah, maksiatnya luar biasa. Ujar Rumah Irama. Ya paling-paling begadang di warung kopi orang-orang susah. Baju get. Kada baik dia bang, Rumah Irama. Malam minggu. Tapi kalau orang sugihnya ke Banjar kada kon di kandangan, bang di kandangan kada ada diskotik, nang ada diskotik di Banjar. Di situ ada narkoba, ekstasi, macam-macam. Kemudian ada ya, dan lain-lain lah, dan lain-lain. Maksiat sakahandak, ini banyak duit. Tahun baru tadi banyak tuh nang Taka Jakarta, banyak nang ke Bali. Bahkan ada nang ke Amerika. Banyak berduit bang, tahun baru puas-puas maksiat. Alhamdulillah kami di sini malam Jumat membaca kitab Hikam Ibnu Athaillah. Itu yang tahun baru di sini.
Kemudian di antara lagi yang terkesan kisah Nabi Adam alaihissalam, yaitu ketika memakan buah yang dilarang oleh Allah, dibebaskan di dalam surga lawan Siti Hawa, dibebaskan. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma, fakula minha, makanlah daripada buah-buahan yang ada di dalam surga ragadan, dengan sepuas-puasnya. Haitsu syi'tuma, dimanapun kalian menginginkan, hendak nong di situ, hendak nong di sini, di mana aja, apapun, bahkan sebanyak-banyaknya, karena kada mau kakanyangan. Asal hendak aja makan, hendak makan. Ini bilangnya belah dimakan langsung jadi paluh, harum paluhnya kayak. Jadi kada ada salah. Sakit parut kakanyangan kada ada. Buntal kada ada. Tahu buntal? Wala taqraba hadhihi syajarah. Dan janganlah kalian dekati satu pohon ini. Cuma kesimpulannya tadi apa? Digoda lah. Fa'azallahum syaitan. Digelincirkanlah oleh syaitan, digoda. Nah, ini peringatan kisan bibinian pulang yang pertama berhasil itu Siti Hawa. Jadi terkadang bibinian itu lebih mudah digoda. Cuma kada berataan bang, itu nang jauh-jauh, bibinian nang jauh-jauh. Nang di sini kada, insyaallah. Amin. Banyak bibinian yang lebih hebat daripada lelakian banyak. Jadi bukan merendahkan bibinian, cuma kisah itu perhatian benar aja nih kebetulan hari ini majelis taklimnya bibinian lah. Nah, jadi diingat-ingatakan banyak kadang-kadang Nabi Adam tuh tahan asahnya tahan. Nah, lalu yang pertama tergoda Siti Hawa. Nah, lalu melihat Siti Hawa makan dan kada ada efek sampingnya apa-apa. Lalu keempat lah Nabi Adam makan juga. Lalu berdua tak makan, itu kisahnya kan. Nah, sekalinya efeknya itu kada langsung. Ini sudah Nabi Adam memakan, hanya kelihatan efeknya. Apa efeknya itu? Langsung belepas pakaian itu aja belepas. Bepacu seorang aku kada hendak ujar pakaian itu mah. Napa? Menutupi awak orang yang maksiat kepada Allah. Pakaiannya aja mahkotanya bepacu seorang, pakaiannya berucap. Lalu telanjang bulat mau kesupannya, lalu berusaha menutupi lawan tangan, lalu mencari daun-daun nang gugur ditutupakan. Walhasil lalu dikeluarkanlah dari dalam surga. Ini satu pelajaran juga pulang kepada kita, bahwa memang perbedaan antara malaikat di dalam surga lawan Nabi Adam. Malaikat itu kada ada baisian nafsu. Sementara tadi musuh kita yang terbesar, yang paling menyesatkan itu adalah nafsu. Nah, jadi nafsu inilah yang paling berat tadi itu peringatan berajal tanpa kita merendahkan sedikit pun derajat Nabi Adam dan istrinya, kemuliaannya. Makanya itu satu pelajaran dari Allah kepada kita bahwa kayak itulah manusia. Nang ujar Nabi kena kullu bani Adam khata'un. Seluruh manusia itu bisa salah. Khata'. Tetapi yang penting sambungannya itu wa khairul khata'in at-tawwabun. Jangan kesalahan itu diulang-ulang. Nabi Adam berapa kali salah? Sekali itu aja, itu tanda manusiawinya bisa salah manusia. Jadi amunnya kada ada salah sama sekali, itu malaikat. Manusia itu wajar salah. Itu arti kullu bani Adam khata'un. Tetapi bukan berarti salah lagi, kada ambil itu lain. Itu iblis. Nabi Adam itu cukup sekali aja imba itu napa wa khairul khata'in at-tawwabun. Nah, sekarang kita mungkin mutabaah lawan Nabi Adam pintangan salah sudah berulang-ulang kadang. Stop. Mutabaahlah kita kepada Nabi Adam dari sisi taubatnya, taubatan nasuha. Sudah berhenti aja daripada maksiat. Jangan sebagaimana ulun ada melihat orang-orang kafir, panglet kisah benar aja tolah di TV. Ketika ada seorang tokoh agama cuma bukan agama Islam, lalu mengerjakan dosa sadata, lalu dengan gampangnya berkata semua orang salah. Semua orang bisa salah. Taruh saja menggawi dosa sadata. Bukan kayak itu pahaman kullu bani Adam khata'un. Manusia itu memang harus merasakan mengarang tergelincir kesalahan itu sebagai tanda kemanusiaan. Tetapi dari situ hikmahnya tergelincir itulah yang akan membangkitkan ini, meninggikan derajatnya kepada Allah.
Ketergelincirannya itulah yang akan menjaga inya daripada ujub. Supaya tetap tawadhu, supaya tetap rendah diri, dan itulah yang akan mendorong inya untuk terus memperbaiki. Makanya pernah di dalam hadis Nabi kita, ujar Nabi, seandainya kalian tidak pernah bersalah, niscaya akan dihabiskan kalian oleh Allah dan diganti dengan satu kaum yang bisa mengerjakan kesalahan, lalu mereka meminta ampun kepada Allah, lalu diampuni oleh Allah. Nah itu hikmahnya tadi, cuma jangan sampai tarusan. Nah, jadi kita salah, merasa aja sudah banyak berdosa, cuma sadang sudah. Nabi Adam sekali salah, langsung bertobat. Pelajaran berikutnya adalah taubat. Jadi pelajaran pertama kesadaran bahwa kita adalah khalifatullah fil ardh. Pelajaran kedua harus tahu apa tugas khalifah, itu dengan jalan ilmu, menuntut ilmu, makan wa'allama Adam. Kemudian yang ketiga, bahwa nangaran manusia itu salah, itu adalah biasa, sifat manusia salah. Tetapi jangan dibiarkan kesalahan itu berlarut-larut. Salah satu penyebab orang-orang yang masuk neraka, yang berada di sebelah kirinya Nabi Adam alaihissalam, napa ujar Nabi kita? Ra'aitu aktsara siyahi ahli nar min taswif. Taswif min kalimati saufa atub kaina, aku hendak bertobat, kaina, aku hendak bertobat. Jangan kaina. Nabi Adam itu sesudah diturunkan dari langit, jatuhnya di India, atau lebih tepatnya di Sri Lanka. Ada satu gunung di Sri Lanka. Dahulu negara India itu termasuk Sri Lanka, termasuk Pakistan, termasuk apalagi itu Bangladesh, itu satu aja. Jadi tepatnya aja kalau ini itu di kepulauan Sri Lanka itu. Ada satu gunung di situ tempat turunnya Nabi Adam. Kemudian Siti Hawa itu di Jeddah. Iblis diturunkan juga, kuburnya di Irak. Tapi sah. Itu Nabi Adam bukan mencari bini. Sesudah diturunkan itu Nabi Adam langsung sujud, itu yang dikerjakan pertama bertobat kepada Allah. Sujud, ada yang meriwayatkan sujudnya Nabi Adam itu selama 200 tahun. Kada diangkat kepalanya sambil menangis. Sampai banyu mata sidin itu mengalir menjadi sungai. Kada tahu sungai yang manakah di Sri Lanka situ nampak air mata Nabi Adam. Kayak itulah seharusnya kita tadi tuh sadar, sudah menangis, bertobat, minta ampun kepada Allah. Nah, lalu kita mulailah babak kehidupan yang baru, berusaha tadi untuk untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Sesudah kesalahan kan tujuannya di muka bumi kalau nih kisahnya kan. Jadi kalau kita Nabi Adam di surga itu anunya aja. Pengarannya skenario dari Allah lah, memang diatur kayak itu. Soalnya tujuan utamanya yang mulai di bumi inilah. Di bumi itu dimulai dengan tobat. Arti tobat itu tadi kita nang salah itu sudah kita bujurakan, kita betulkan nang salah, lalu kita mulailah nang bujur. Sesudah itulah Nabi Adam melaksanakan tugas. Dan walaupun ternyata orang-orang nang dibimbing sidin itu kada berataan, masih itu lain nang penting tugas kita dilaksanakan. Kada berataan sesuai dengan nang kita kehendaki. Kayak itulah karena Nabi Adam bukan seluruh anak-anak sidin baik, ada sebahagian nang baik, tetapi ada mungkin nang maksiat. Cuma nang penting tugas seorang sudah dilaksanakan. Dan bahwa memang manusia itu kadang-kadang kita membaikkan manusia berataan itu di luar kemampuan kita, karena tadi memang sudah ketentuan ada surga ada neraka, kedua-duanya akan penuh. La amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Seandainya aku menghendaki, ya Allah, aku beri hidayah berataan, selesai. Tetapi sia-sia, Allah Ta'ala berisian surga, berisian neraka. Jadi mesti ada itu. Nanti tadi tugas kita tadi yang penting laksanaan. Kayak itulah Nabi Adam. Jadi kada mahina akan Nabi Adam ketika ada satu anak sidin, malah anak nang terbesar, nang bangaran Qabil. Nah itu nang maksiat. Nah itu lahin. Memang kayak itulah risiko sudah orang nang khalifatullah ini, ada nang baik, ada nang kada. Cuma kalau secara umum anak Nabi Adam itu 41. Anak Nabi Adam 41. Lalu satu orang nang jahat 40 baik, atau 39 nang baik, karena Qabil dengan bininya tadilah nang dimasah, ngaranya dimasah, suaranya dirubah Allah ini jadi warik. Dan anak-anaknya, zuriatnya itu habis.
Dan sudah jadi warik itu mati. Ulang, kalau warik nang ada nih ya keturunan itu lain. Nah. Jadi imba dirubah oleh Allah jadi warik. Kabil lawan bininya, lawan anak-anaknya, itu kada lawas hidup warik itu dan kada keturunan. Matian beratan jadi habis. Kayak itulah seluruh nang dirubah Allah, orang-orang dahulu bilanya dirubah oleh Allah, itu kada mau bazuriat, kada mau keturunan. Macam-macam nang jadi apa, kada nang jadi anjing, ada jadi babi dan sebagainya. Walaupun di umat Nabi kita jarang ada, walaupun dia bisa terjadi, umat Nabi itu ada juga, cuma secara bukan siksaan Allah secara umum. Karena Nabi kita itu diistimewakan oleh Allah. Nah, jadi kebanyakan apapun dosa-dosa umat Nabi kita itu ditunggu oleh Allah sampai menjelang akhir hayatnya masih diterima tobat. Ada sebagian orang baru itu langsung bila maksiat dirubah Allah, jadi rupanya itu jadi binatang. Bertobat tadi telah, lalu kita memperbaiki. Itu awal-awal tadi, itu awal-awal kita menuntut ilmu. Sesudah ilmu, makanya kalau membaca kitab Minhajul Abidin yang sedang kita baca di pesantren, itu ada aqabah yang pertama di Minhajul Abidin apa? Aqabatul ilm. Sesudah itu aqabatul taubah. Hanya aqabatul awaik yang ketiga, di antara awaik itu nafsu. Nabi Ibrahim alaihissalam lah ketika menaruh Nabi Ismail adalah kisah di awal-awal dahulu. Ini kan alhamdulillah kita 6 bulan sudah nih kisah kita nih. Terus acara berkisah. Ada rasanya 6 bulan sudah nih mulai bulan Syawal. Anyar Isra Mi'raj nih langit pertama anyar. Di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menandak menaruh anak sidin Nabi Ismail apa? Wa ba'asihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Utuslah wahai Allah, ini ulun ma'anak anak ulun bini ulun lawan anak ulun di pengarangnya di wadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram, di padang tandus nang kada satu pohon pun. Tapi kayaknya di sisi rumah engkau liuqimus shalah wajal afidatan nas yahtawi ilaihim. Kemudian di antara doanya utus karena di antara mereka itu satu orang nabi. Nang napa nabi itu yatlu alaihim ayatik, nang dia akan membacakan ayat-ayat engkau. Kemudian wa yu'allimuhum alkitab wal hikmah, dan akan mengajarkan kepada orang lain kitab engkau dan hikmah ilmu-ilmu engkau. Wa yuzakkihim, dan dia akan membersihkan manusia daripada kekotoran jahil, kekotoran maksiat, kekotoran akhlak yang kada baik. Dikabulkan oleh Allah doa Nabi Ibrahim itu dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau lah satu-satunya kemungkinan daripada zuriat Nabi Ismail nang dijadikan nabi. Sementara dangsanaknya Nabi Ishak, anak daripada Siti Sarah, itu ada 1000 nabi. Zuriat Nabi Ishak itu 1000 lebih nabi. Sementara zuriat Nabi Ismail cuma saiku. Karena doa Nabi Ibrahim apa? Wa ba'athihim rasulan wahidan minhum. Jangannya doanya wabasihim rusulan. Cuma kayak itulah sudah peraturannya tanya kebetulan utus seorang rasul di antara mereka. Kenapa bahasa ikung aja? Cuma paling hebat. Nah itu pulang tuh jujur saya ikung aja, tapi paling hebat. Wawahidun ka'alfin, lebih hebat daripada 1000. Cuma ada satu pelajaran di sini. Ketika Allah mengutus Nabi kita, itu Allah menyebutkan. Pertama tadi memang mengabulkan doa Nabi Ibrahim lah, tetapi di situ ada model-model kayak diralat oleh Allah doa Nabi Ibrahim itu. Bukan menyalahkan Nabi Ibrahim, tetapi untuk pelajaran aja supaya jadi perhatian bagi kita, bagi orang yang memperhatikan tadabbur Al-Quran, membaca Quran lalu diperhatikan. Di dalam ayat ketika Allah menyebutkan laqad manallahu 'alal mu'minin, Allah sungguh telah memberi nikmat yang sangat besar kepada kita orang beriman. Iz ba'atsa fihim rasulan minhum, ketika Allah mengutus seorang rasul daripada mereka. Yatlu 'alaihim ayatih,
Nah itu tadi model kayak pertama Nabi kita itu membacakan ayat-ayat Allah. Kemudian wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Hanyar wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, walaupun sebelumnya mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Di dalam doa Nabi Ibrahim tadi itu didahulukan yatlu alaihim ayatih wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Nang ketiga wa yuzakkihim. Tetapi ketika Allah mengutus Nabi kita, dipadahkan tugas Nabi itu pertama yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim, dahulu hanya wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Artinya sesudah dibacakan ayat-ayat Allah itu sebelum dilajari ilmu panjang lebar dan sebagainya. Macam-macam digali ilmu-ilmu dari Al-Qur'an kaina dulu. Nang pertama sesudah dibacaan Quran adalah tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu didahulukan daripada mempelajari bermacam-macam ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Di sini salah satu kesalahan pendidikan kita ini. Kenapa maka kita mempelajari bermacam-macam ilmu, tetapi kadada ilmu tazkiyatun nafas ini kadada. Lalu ketika orang-orang pintar, ahli di dalam macam-macam ilmu, tetapi nafsunya kada baik. Bahkan nafsu lah masih sebagai Tuhannya lagi. Apa ra'aita an ittakhadha ilahahu hawa. Lalu terjadi kerusakan. Ilmu itu bukan membawa kesejahteraan, bukan membawa kebahagiaan, bukan mendekatkan kita kepada Allah, tetapi malah mau nambah-nambah kerusakan. Itu satu pelajaran juga bagi kita kayak itu, untuk memahami bahwasanya tadi sesudah kita menuntut ilmu ini, nah lalu kita bertobat, tahu ilmu, sudah lalu kita arti bertobat kita berusaha membujurakan, membetulkan jalan kita daripada nang salah, bukan jalan kepada Allah tetapi jalan ke neraka. Sekarang kita hendak berjalan di jalan Allah, itu sesudah tobat napa? Tazkiyatun nafs. Membersihkan hati. Bilanya sudah hati bersih, wa hanyar wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Itu kan ngaran ilmu, ngaran isi daripada kitab itu dibukakan Allah Ta'ala, dadanya luas, terang dalam hati kita. Jadi situlah rahasia orang-orang alim itu. Kenapa maka alim? Karenanya berdahulu tazkiyatun nafas. Tugas Nabi kita kayak itu. Nabi Adam, Nabi kita di langit pertama. Nah, ingatlah. Lalu sebelum Nabi kita naik ke langit tadi apa? Nabi kita kembali diperlihatkan oleh Allah. Ini pun satu pelajaran jalan kita. Siksaan-siksaan. Dan ini daripada umat Nabi. Bukan umat-umat terdahulu kan? Hadza min ummatik. Ini adalah daripada umat engkau. Ketika ada orang disiksa dengan siksaan gini, kenapa ini jadi Nabi, ini daripada umat engkau. Kata itu aja tuh peringatan. Nah, dan ini yang sebenarnya memberitakan lawan Nabi itu, memberitakan hati Nabi. Azizun alaihi ma'ani tumpang Nabi itu berat benar hati kalau melihat umat sakit. Jadi hendak benar. Nah ini juga salah satu bagi orang-orang yang sudah menghendaki tadi membujurakan supaya diri kita ini menjadi khalifatullah fil ard. Itu kita harus meniru Nabi Adam, meniru meniru Rasulullah, mengikuti mencontoh beliau dari sisi apa nah? Dari sisi kasih sayang kepada manusia. Jadi Nabi Adam memandang barataan manusia ini sebagai anak. Rasulullah memandang seluruh manusia ini sebagai anak. Kita harus meniru kayak itu juga supaya hati kita ini dipenuhi dengan kasih sayang kepada manusia, bukan kebencian. Jadi tujuan kita itu kayak apa? Supaya orang baik kayak apa? Orang-orang jahat sekalipun, sejahat apapun, sanakal apapun, ini tetap anakku. Nah kayak itu kayak apa supaya ini baik? Bukan kayak apa kita hendak menghukum ini, anakku mati aja nang nakal. Kadang kayak itu kalau lah kita ada basian anak, ada nang baik, pintar anak kita. Kemudian ada nang nakal. Apa pandangan kita terhadap nang nakal? Mudahan ini baik juga. Kayak itu aja. Adapun orang nang kada sayang, nang baik mudahan selamat, nang ini mudahan lakas mati. Yalah. Itu lain, itu kada rahmatan lil alamin. Bilanya kayak itu kita kada pernah menjadi khalifatullah fil ardh. Orang-orang yang menjadi khalifatullah fil ardh itu sifatnya kayak sifat Rasulullah.
Berataan disayanginya aja. Walau orang jahat lawannya tetap nya sayang karena mundur kayak anak tadi bah. Nya belum bakal ya Allah mahdi qaumi, Allah mahdi qaumi, Allah mahdi qaumi ka innahum la ya'lamun. Nya belum tahu aja lagi. Kakanakan tuh kadang nang dicari nya belum bakal maklum aja nya bahira di tapihku ini kadang nang perlu disipak bang. Nya belum bakal nya sudah bakalnya ampi aja kena. Kadang nang dikibit anak tuh nya takamih ya Allah. Bahkan baru dicium-cium anaknya tak bahira ditapin seorang dicium, oh pintarnya anak kok bisa bahira seorang sudah. Nyenangaran anak tadi bangnya kasih sayang bil mukminin raufun rahim. Kayak itulah juga kita lawan manusia. Ada nolah ada kisah napa itu kisah nang ada seseorang membunuh 99 anak lelah gitu mendengar kisah itu. Sudah dibunuhnya 99 orang. Lalu datang ke siapa nang didatangnya pertama? Pendeta. Nang didatangnya pertama pendeta. Jadi ujarnya lawan pendeta, wahai pendeta, kalau ulun bertobat diterima kada oleh Allah. Ujar pendeta kada diterima, maka dibunuhnya lah pendeta tadi, maka genap 100. Kan kisahnya kayak itu. Kemudian sesudah itu datang laginya kepada siapa? Kepada ulama. Nah di sini lainnya adalah datang kepada ulama. Artinya ulama itu orang alim. Ada pendeta tadi pemimpin agama, benar aja itu. Nah ya mungkin ada juga ilmunya, cuma kebetulan tugasnya menjabat sebagai pemimpin. Pemimpin apa ngarannya pemimpin agama lah. Jaka kayak gereja baretnya nang mengapalai gereja. Cuma belum tentu ilmunya, bisa aja nang kada memimpin gereja ini lebih alim. Ini disebut ulama. Nah lalu takon lawan ulama tadi. Kalau ulun sudah membunuh 100 lawan pendeta tadi. Kalau ulun bertobat diterima kada oleh Allah. Napa jawabannya? Diterima. Langsung aja kada panjang pikir lagi. Diterima 100 ke 1000 kah. Karena setiap orang bertobat pasti diterima Allah. Nah lalu ada cumanya juga, ada tapinya. Tapi tempat ikam tinggal itu adalah kampung jahat di situ. Jadi kenapa maka sampai banyak membunuh dada? Karena di situlah lingkungannya memang kayak itu, sedikit parang cabut, sedikit kibang belokok. Ada usah berdiam di situ lagi, pindah ya. Namun hendak bujur bertobat supaya dapat taubatan nasuha. Di mana ada di kampung di situ gawian orang menuntut ilmu, gawian orang beribadat. Umpatlah ikam di situ napa dikerjakan orang. Nah lalunya bulik ke kampungnya, diambilnya pakakasnya seperlunya, lalu berjalanlah menuju kampung yang ditunjukkan orang alim tadi. Nah di tengah jalan meninggal. Nah gitu. Lalu dicabut oleh Israel itu antara malaikat rahmat yang hendak membawa rohnya ke Iliyin dengan malaikat azab yang akan membawa rohnya ke Sijin itu berebut. Ujar malaikatnya ini aku, masing-masing alasannya kuat. Nang ini alasannya karena sepanjang hidupnya ini maksiat, membunuh orang sudah 100. Nah, ujar ada alasan ininya sudah bertobat, orang bertobat diampuni Allah. Tapi belum lagi hanya hendak aja bertobat, belum sampai ke tujuan lagi, berarti hukumnya masih aku. Lalu datanglah malaikat Jibril itu sebagai penengah. Nah, lalu ujar malaikat Jibril ukur mana yang lebih dekat jaraknya daripada ininya. Ke kampungnya atau ke tempat yang hendak ditujunya. Bilanya dekat ke kampungnya berarti masih maksiat, malaikat azab yang mengambil. Bilanya lebih parah ke yang dituju itu berarti malaikat rahmat. Nah lalu akur berdua sudah. Lalu diukur. Ternyata sebenarnya waktu itu sama, persis sama. Nah lalu ujar Allah Ta'ala ini pula, wahai bumi terhadap negeri nang ampah ke kampung dituju beparak. Lalu ujar Allah lawan bumi nang ditinggalakannya ikan berpanjang. Maka nang ini balibar sakilan, nang ini bahandap sakilan, lalu terpanjang 2 kilan setumbang awak. Nah lalu diserahkan kepada malaikat rahmat. Nah sekarang pelajaran kita di sini apa? Ulun bukan masalah orang yang bertobat itu, ulun hendak membicarakan di sini kayak apa seharusnya tadi kita memandang hamba-hamba Allah. Ada di situ 2 contoh. Pertama ada seorang pendeta. Kemudian yang kedua ada seorang ulama. Pendeta itu memandang orang jahat. Ketika melihat orang jahat, lalu di dalam hati timbul kebencian, wajar. Melihat orang jahat itu sarik hati kita. Bahkan kadang-kadang kalau kita nafsu kita pun mendengar berita orang jahat, kita mudah-mudahan mati, mudahan masuk neraka. Rasanya kadarilah kalau melihat orang itu selamat masuk surga, apalagi tinggi pada kita.
Entah aku ini mulai salawasan Islam, tuh mengaji, tuh beribadat. Ada perasaan itu dan itu kada bujur. Bukan kayak itu perasaan Rasulullah, bukan kayak itu perasaan Nabi Adam. Selama ada kesempatan orang menjadi baik, ini adalah seharusnya apa kesempatan besar. Ayo, 60 orang hendak, orang nang kada hendak aja terus didatangi supaya menjadi baik. Orang nang asik maksiat aja dibawa supaya akan bertobat. Apalagi ada orang datang hendak bertobat, itu harus ditarik tangannya. Isinya apa? Perbedaan perasaan di hati kita. Nang ini isinya kasih sayang kepada hamba Allah, ada nang ini memandang kepada kebencian, kepada kejahatannya, benar aja tertutup lah hanya dengan pandangan itu tadi. Memang sarik kita kepada kejahatan, makanya ujar tuh hati kita tuh harus dibedakan, benci dengan maksiat tetapi sayang dengan orangnya nang mengerjakan maksiat, benci dengan sifatnya. Jadi sehingga ketika orang itu hendak bertobat, kita dasar sayang kita lawan orangnya itu sudah ada dahulu, maka kita hendak benar. Arti sayangnya itu hendak benar supaya sifatnya itu hilang. Jadi ketika ada kesempatan sifatnya hilang, maka segera kita tarik. Jadi ada kisah dua orang ulama, dan ini hanya saja kejadian artinya nang di zaman modern inilah sudah. Ada orang-orang Amerika kisahnya lah hendak masuk Islam, orang tua. Orang Amerika ini Tuhannya datang ke satu negeri, yaitu negeri Islam, daerah Arab sudah. Datang kepada ulama. Lalu pada aku hendak masuk Islam. Sudah tua orangnya, lebih 60 tahun. Datang kepada seorang ulama, ulun hendak masuk Islam. Melihat orang Islam di daerah Muslim juga nyaman, tenang, damai, gitu. Lain banget lawan di negaranya di Amerika sudah. Ujar ulama tadi, usah terus akan aja kan sudah alang-alang juga, mati juga sudah. Ditolak, kadahapun malah jadi 2 kali masa kadahapun. Lalu datang kepada ulama yang lain, ini dasar hendak serius. Datanglah kepada ulama yang lain. Lalu kepada ulun dari melihat orang Islam kayak ini tertarik dan kepingin masuk Islam. Iringi aku jadi dan asyhadu alla ilaha illallah, langsung mengucap 2 kalimat syahadat. Lalu sudah mengucap 2 kalimat syahadat, lalu orang Amerika ini tadi berkisah, ulun sebenarnya sudah lawas hendak masuk Islam, cuma semalam datang ke situ, malah kada dibariakan, suruh tatap kerja, sudah tamu mulai alang-alang artinya tuntungan mereka agama. Ini ulama nang ini tadi takajud mendengar ada kakak itu ulama artinya tuh, kenapa mau sampai kita? Siapa ulama nang itu siapa? Guru anu. Lalu sini adalah siapa ada bicara nomor telepon guru anu? Ada aja orang, ada di antara orang hadir itu. Lalu dia bisa jadi telepon, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikan bujurkah guru anu? Ada bujurkah ada orang Amerika anak masuk Islam? Bujur. Kadika melajari kada. Pas saja lawan beritanya tadi. Kenapa maka kada anu? Orang itu 60 tahun maksiat. Lalu hendak masuk Islam, hendak ke surga lawan kita juga. Kenyamanan. Modelnya tuh kita kada rela kalau orang lain masuk, asa kita aja nang masuk surga, itu jangan masuk surga, biarkan sudah. Inya di dunia rame, di dunia nyaman, karena di akhirat hendak nyaman juga. Kita ini sudah bersakit-sakit di dunia. Jadi kita berenang di akhirat nyaman. Kadang-kadang tuh ada hasad ngarannya, itu penyakit di hati kita. Jadi ketika kita melihat misalnya orang nyaman di dunia, orang sugih, orang biarkannya di neraka, setaunya nyamannya di dunia, kayaknya kita nyamannya di akhirat. Ada kata-kata kayak. Lalu ketika orang sugih tadi hendak umpat baik juga, model ditolak, ayo ikan menyaman-nyaman juga. Itu kada bujur, itu bukan sifat Khalifatullah fil ardh. Bukan sifatnya Nabi Adam, bukan sifatnya Rasulullah SAW. Irhamu man fil ardh. Sayangi semua yang ada di muka bumi. Sampai di dalam peperangan itu bukan tujuan kita untuk membunuh dengan kebencian, kada. Karena ini menghalang. Karena ini menjadi penghalang apa? Penghalang daripada syiar agama Islam, penghalang kita melaksanakan hukum-hukum Allah orang kafir. Jadi ketika inya misalnya membaca la ilaha illallah, kada boleh dibunuh lagi. Bahkan ketika inya lari, ujar Nabi kada boleh dikejar. Di dalam peperangan jadi ada peraturan, bukan kebencian isinya, tetapi rahmat semata-mata, keinginan kita untuk melaksanakan tadi tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk mengatur kita, bang, nang dapat mandat, dapat SK dari Allah untuk mengatur bumi, lalu ada nang menghalangi supaya hukum Allah jangan dilaksanakan, lalu terjadi peperangan. Apabila sudah menyerah, selamatkan. Udah boleh kalau sampai kita membunuh. Sayyidina siapa itu? Hibbun Nabi, Ibnu Hibbun Nabi siapa? Usamah bin Zaid. Usamah itu disebut kekasih Nabi, anak kekasih Nabi, karena Zaid ibnu Harithah itu Hibbun Nabi, kekasih Nabi, anaknya pun kayak cucu bagi Nabi. Itu anak angkat Nabi kan.
Jadi hibbun Nabi ibnu hibbi, al-hibbu ibnul hibb itu adalah Usamah bin Zaid. Ya, itu pernah ketika sudah berperang Bakalahi kayak itu lalu gugur dari kuda lalu hendak dibunuh musuhnya orang kafir lalu membaca la ilaha illallah itu ditarusakan oleh Sayyidina Usamah sampai mati. Menjadi Sayyidina Usamah ini cuma menyelamatkan nyawanya dari pedang benar aja bukan karena Allah. Buktinya tadinya hendak membunuh aku. Nah, lalu sampai berita itu kepada Nabi disariki oleh Nabi, padahal ini kesayangan Nabi disariki benar oleh Nabi. Nah, ini kan wani-wani dari bahasa kita tuh membunuh orang sudah kupasani kalau baca la ilaha illallah kada boleh lagi dibunuh. Tapi nya kada karena Allah wa Rasulullah asyaqaq qalbah jan Nabi apa yang membelah dadanya tahu bahwa nya kada karena Allah. Kita kada tahu ngaran kita ya. Allahumma inni atabarra'u min fi'li Usamah. Ya Allah ulun berlepas ulun kada umpatan. Napa nang diperbuat Usamah? Ulun kada umpatan itu lain suruhan ulun. Itu tanggung jawab sama seorang kena di hadapan Tuhan sampai kayak itu Nabi kita. Dan karena kita bukan ada kebencian lawan orang kafir, bukan kebencian lawan orang fasik, tetapi memang wakarraha ilaikumul kufra. Kufurnya itu memang disuruh benci. Wal fusuq, fasiknya itu, wal isyan, maksiatnya itu. Adapun orang-orang yang lain yang masih maksiat itu umat Rasulullah juga, jakanya kayak orang Islam, jakanya orang kafir itu hamba Allah juga. Dan cuma doakan mudahan ini dapat hidayah masuk Islam, orang yang kafir doakan mudahan dapat hidayah bertobat. Nah itu kalau hubungan kita lawan orang lain. Cuma yang utama tadi sebelum kita membicarakan orang lain, diri kita dahulu. Kayak apa supaya nafsu kita ini kalau kita tundukkan menjadi hamba Allah. Nah kemudian karena bagaimana sudah beisian tanggung jawab tadi beisian anak beisian cucu minanto dan seterusnya. Nah, kayak apa supaya barataan? Nah kita berada di jalan Allah ini berada di belakang Rasulullah. Nah ini pelajaran langit pertama. Kita ini lawas di langit. Minggu kaina langit kedua, minggu kainanya langit ketiga. Insyaallah lawas lagi kita hanya boleh ke bumi. Nah, jadi masih di langit saja. Berapa minggu kah kita ini di langit. Perjalanan Rasulullah. Sambil kita nang mengambil pelajaran. Linuriyahu min ayatina kan tuh melihat tanda-tanda kekuasaan. Innahu wasamiul basir. Insyaallah karena akan datang. Summa sa'ida ila sama'is tsaniyah. Kemudian naiklah Nabi kita ke langit kedua. Nah, apa yang terjadi di langit kedua? Kita akan mengikuti pada pengajian minggu yang akan datang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik dan hidayah bahwa mengamalkan ilmu yang bermanfaat itu dengan ikhlas, dengan istiqamah sampai kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan karena kita dikumpulkan di surga Illiyin bersama dengan guru-guru kita, bersama dengan wali-wali Allah, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratil nabi. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال نعوذ بالله من حال أهلنا نسألك حبك وحب من يحبك بكل عمل مقربنا إلى حبك اللهم استر عباد معلمين عنا ولتزد بركات علومهم عنا اللهم إنا نسألك الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.